Halo guys, ketemu lagi dengan saya Taufik, CEO Upscale House Project. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di waktu yang lalu, bahwa kita akan kedatangan tamu di Bandung, ya tamu yang sangat spesial, siapa lagi kalau bukan dokter detektif. Nah, kita akan banyak berbincang, berbicara, dan juga mengulik kira-kira apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, apa yang sebenarnya nanti ada, dan tips-tips apa terkait juga tentang personal branding, kemudian tentang viral, gimana caranya bisa viral dan lain sebagainya, banyak banget yang nanti akan kita bincangkan gitu. Oke, pasti udah nggak sabar lagi kan? Yuk, segera aja kita ketemu dengan beliau. Halo dok. Hai. Alhamdulillah nih ya kita udah bisa join di sini. Seperti yang dokter sampaikan kemarin nih di Jakarta ya, waktu itu sayang banget kita nggak bisa nggak bisa ngobrol-ngobrol banyak sama dokter di Jakarta karena sibuk banget nih ya. Nih waktu yang luar biasa teman-teman, kita hadir di Bandung bersama dokter, kita mau banyak ngobrol nih seputar yang lagi viral sekarang. Oke, jadi apa aja yuk kita tanya sama beliau. Oke, dok, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Kang. Alhamdulillah, Kang juga sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Itu juga sama netizen yang di rumah sehat-sehat selalu ya. Iya, betul. Siap. Dok, jadi gini dok, sekarang kan nih lagi viral banget ya dokter. Kemudian juga banyak orang yang bertanya-tanya, sebetulnya awal mulanya gimana sih dok? Kok dokter bisa seperti sekarang? Mungkin bisa cerita dulu sih dok, awal mula sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Jadi memang nih Kang, sebenarnya kan sudah sering nih Doktif ceritain di VT-VT nih. TikTok kalau memang Doktif ini baru masuk atau bikin konten VT, video TikTok aja baru tahu nih 2 bulan yang lalu. Itu singkatannya video TikTok gitu ya. Jadi Doktif ini sudah berjualan sebenarnya di TikTok. Seperti yang Kang Taufik pernah lihat ya. Jadi cuman Doktif semakin belajar ke sini, Doktif melihat nih persaingan dunia skincare ini kok menjadi sesuatu yang sangat aneh buat di Doktif ya, karena kan Doktif berkecimpung di dunia skincare ini bukan cuma setahun 2 tahun ya, udah belasan tahun. Hitungannya jadi sekitar 17 tahun loh Kang. Nah Doktif melihat ini bagaimana ya mereka bisa menjual produk dengan 10 macam item dengan harga di bawah 100.000, 90.000, tapi dengan klaim yang bisa memutihkan, bisa mencerahkan, bisa menghilangkan flek, bisa menyembuhkan jerawat. Itu kan nggak nyampe pikirannya dokter. Dokter ini sekolah lama-lama, terus udah gitu punya banyak pasien yang ribuan ini. Nggak bisa dokter bikin formulasi produk yang seperti itu. Berarti kan mereka jauh lebih hebat nih. Betul kan? Yang dokter pengen belajar sebenarnya apa sih kandungan di dalam produk itu asal muasalnya. Oke, jadi itu teman-teman, kenapa kok akhirnya dokter seperti sekarang gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama sebelum kita jauh lebih ngebahas dok, kenapa tercetus nama dokter detektif dan kenapa pakai nama tersebut gitu? Oke, jadi sebenarnya Doktif ini bukan tipe orang yang suka suka muncul. Oke. Jadi Doktif ini nggak pengen terkenal guys sebenarnya ya. Jujur Doktif ini mungkin di sini juga Doktif mau menyapa salah satu aktor yang cukup terkenal, Raja Naga Bonar siapa itu. Hai Abah Deddy Miswar ya. Hai Abah, beliau menawarkan Doktif untuk bermain film. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi Doktif tidak bisa karena itu bukan passionnya Doktif untuk menjadi dikenal publik. Gitu. Akhirnya Doktif gimana caranya Doktif muncul tapi tidak dikenal oleh publik, meskipun sebenarnya sih kalau pasien-pasien Doktif udah hafal. Suaranya Doktif kan tuh khas banget ya. Itu pasti itu dokter ini ya akhirnya kan. Tapi ada juga nih yang lucu guys. Jadi ada juga nih pasien yang masih muda banget. Beliau ini datang terus dia ngebahas gini, lucu banget ini kan. Dokter tahu tuh ada Doktif terkenal banget loh, itu sekarang lagi booming. Jadi dia sendiri nggak sadar di depannya dia tuh Doktif. Nah alhamdulillah ya guys, jadi Doktif tidak ingin dikenal publik, makanya Doktif menggunakan topeng. Nama detektif ya sesuai dengan kerjaan Doktif. Doktif mencari informasi hingga sampai ke negara Singapura. Untuk uji lab gitu ya dok. Dan semua data itu valid ya Kang. Doktif pegang data, bukan pegang hoax. Ya, jadi kalau yang mau ngelawan Doktif, siapa aja ada LP. Waduh.
Waduh. Oke. Ya, itu tadi tentang kenapa pakai nama Doktif ya, atau dokter detektif. Dan sebetulnya ceritanya panjang juga ya, Dok ya. Terus juga nih ada yang menarik, Dok. Pakai topeng. Nah, ya saya dengar juga nih cerita uniknya gitu ya. Gimana, Dok? Cerita unik apa nih yang ada di topeng ya. itu? Jadi gini, Doktif itu mungkin Doktif itu lupa ya. Nanti jangan kalau masalah tahun itu jangan dipermasalahin apakah. Nanti ini netizen tuh kan pinter banget nulis. Nanti jangan-jangan tiketnya Doktif yang 10 tahun, 12 tahun lalu ikut juga nih ya. Doktif lupa kalau tahunnya ya. Doktif pernah pergi ke Venice yang ada kapal-kapalnya, perahu kecil tuh ya kan, sungai kecil-kecil tuh, inget nggak? Di situ terkenal dengan yang namanya pesta topeng, masquerade ya, masquerade party gitu. Nah di situ Doktif ngeliat kayak seru ya, ada topeng-topeng begitu gitu ceritanya. Akhirnya Doktif beli. Nah topeng itu selalu Doktif lihat di etalase ruang tamu Doktif. Doktif berpikir apa ya gunanya di Indonesia nggak pernah ada pesta topeng guys. Iya betul. Nah kemarin Doktif sebelum kejadian ini ya Kang ya, Doktif juga sholat istiqoroh. Apa sih sebenarnya manfaat dokter Doktif ini ada di bumi ini, dilahirkan nih, apa sih manfaatnya sebenarnya gitu. Nah, Doktif berpikir, akhirnya kepikiran lah, ini rasanya Doktif mungkin bisa memberikan kontribusi buat masyarakat Indonesia. Salah satunya mencerdaskan masyarakat dengan membongkar nih, ada apa nih tentang dunia perskincarean. Akhirnya supaya nggak begitu ketahuan gitu ya guys ya. Kelihatan itu topeng yang 10 tahun yang lalu. Akhirnya ya Allah kepake juga guys, jadi nggak sia-sia topeng. Oke. Unik sekali ya Dok ya ceritanya ya. Oke, nah ini juga menarik Dok. Kalau kita sambungkan gitu ya, relate dengan perkontenan zaman sekarang, itu pasti nggak terlepas dengan personal branding, betul nggak Dok? Nah ini kan dokter bisa dibilang sukses ya teman-teman ya untuk membangun personal brandingnya sampai akhirnya baru pertama posting itu langsung jutaan views dalam waktu beberapa hari aja itu udah ratusan ribu followers, bahkan sekarang udah jutaan ya Dok ya. Nah kira-kira Dok tips atau trik atau apa ya buat teman-teman yang nantinya juga pengen juga gitu ya seperti dokter, tips personal branding apa sih yang bisa dokter berikan ke teman-teman? Oke, untuk masalah personal branding, jujur Dokter nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti. Gitu ya, jadi Dokter itu konsultasi nih ke agensinya ya ini sih sebenarnya agensinya ya. Ini di endorse nggak Kang? Oh enggak loh, nggak di endorse loh. Enggak ya, loh ya, jangan ini endorse enggak loh ya, ini sebenarnya yang ngarahin personal branding gitu. Nah terus Dokter berpikir, oh rupanya penting juga yang namanya personal branding itu. Soalnya kalau misalnya Dokter bikin VT terus mukanya Dokter di blur, nggak lucu juga kan kalau di blur gitu. Iya betul. Iya kan? Apakah nggak ada menarik-menariknya? Nanti nggak ada yang nonton kan? Nah terus berdiskusilah dengan agensi ini, beliau ini, ternyata beliau bilang harus ada nih untuk supaya lebih didengarkan masyarakat, lebih banyak yang terbantu. Apa nih? Nah, salah satunya dengan menggunakan topeng ini. Makasih banget loh buat agensinya, idenya bagus loh. Bagus banget. Ya. Dan juga sebenarnya teman-teman tidak terlepas juga dengan memang passionnya dokter gitu ya. Dan kalau bisa dibilang kan dokter expert gitu ya, expert di bidang kecantikan, kemudian juga tahu betul tentang kandungan. Hal itu yang membuat menurut saya juga karakter dokter itu betul-betul real ya, real apa adanya seperti ya sehari-hari gitu. Jadi istilahnya nggak terlalu dibuat-buat gitu. Ini memang dokter itu seperti itu gitu. Nah ini mungkin yang harus teman-teman juga explore gitu ya, apa expertise kita dan kita ingin menjadi apa, kemudian bisa kita tuangkan melalui sosial media menjadi sosok personal brand yang memang udah kita create gitu ya Dok ya. Nah kemudian nih Dok, boleh nggak di stop dulu ya? Boleh, silakan. Jadi Dok. gini guys, sebenarnya itu ya, sebenarnya pada saat di awal-awal itu Dokter itu paling nggak mau disuruh kayak begini-begini nih, ya kan, bener Kang? Bener banget. Ya kan, soalnya apa? Dokter bilang, Dokter itu orangnya itu ceplos ya, namanya Surabaya ya toh guys, Surabaya kan wah gitu kan. Jadi orang ngomong A, nah Dokter jawabnya B, C, D, E, F, G, kan gitu, ya kan bener ya Kang? Iya, bener. Nah, terus Dokter bilang, wah nanti kalau Dokter bikin konten terus Dokter harus lembut, halus, itu bukan gaya Dokter banget. Tapi konsultasi dengan beliau bilang,
ya doktif, jadilah diri doktif sendiri. Ya, Jadi apa yang kalian lihat di TV doktif, itulah diri Betul, doktif sehari-hari. betul. Tidak ada sedikit pun kamuflase ya Kang ya. Betul, Ya begitu. betul, Terus Dok. kadang-kadang kesannya kayak marah-marah, itu bukan marah. Emang nadanya doktif begitu. Wong Surabaya, paham kan Surabaya? Oke, Gitu, wah, Kang. ini juga jadi menarik karena orang-orang nggak tahu asal dokter dan lain sebagainya. Ini jadi tahu nih, ini luar Nggak biasa apa-apa nih dok. Surabaya. Akhirnya sih bukan Surabaya, daerah lebih kecil lagi. Cuma nanti nggak Iya. tahu kan Oke, daerah itu oke. mana. Udahlah Surabaya baik ya. Oke, nah terus juga ini kan setelah viral, kemudian jutaan yang nonton, bahkan saya mendapat kabar juga gitu dok dari teman-teman yang ada di daerah-daerah gitu ya, itu anak-anak di sana atau warga di sana itu udah mulai nih ngomongin doktif gitu, wah doktif, doktif, doktif. Artinya apa? Jadi fenomenal gitu ya, jadi perbincangan. Nah tentu dokter juga istilahnya ada yang pro dan juga ada yang kontra, betul ya dok? Nah, dan kalau kita lihat juga sekarang kontennya luar biasa nih ya teman-teman, lagi apa namanya bersinggungan atau ya lumayan gitu ya dengan top kreator. Nah ini ada yang menarik juga teman-teman ya. Jadi kemarin itu sempat kena ban ya dok ya. Nah itu bisa diceritain nggak dok? Ya. Kena ban-nya kenapa? Akunnya doktif dan juga gimana tuh dok mengantisipasi atau menghandle itu gitu? Jadi gini Kang, dalam memperjuangkan sesuatu itu pasti ada pro dan kontra. Iya. Apalagi dalam membuka kebenaran. Musuh Iya juga betul. pengen cari teman. Tapi yang namanya membuka kebenaran itu pasti akan diserang dari berbagai macam sisi, ya Kang. Itu memang resiko. Dan insya Allah doktif siap untuk menerima resikonya karena backup doktif, backingan doktif itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Kang. Betul. Ya, jadi siapa sih yang berani? Allah Maha Besar loh, kalau kalian lawan. Iya. Terus yang masalah di band, oke, di band itu sebenarnya ada salah satu brand besar yang mungkin agak sakit hati gitu kan, akhirnya melaporkan dengan klaim copyright pada saat itu. Tapi doktif bingung, kok bisa diklaim copyright sementara doktif itu bikinnya di apartemen doktif sendiri. Dari mana klaim copyright ini juga mungkin buat teman-teman konten kreator ya. Jadi klaim copyright itu sebenarnya tidak bisa ya kalau dilakukan oleh kita sendiri. Tetapi dua kontenan yang lain itu memang klaim copyright, karena dilaporkan oleh sesama teman sejawat yang merasa tersinggung nih Kang. Iya betul. Merasa tersinggung ya Kang ya. Jadi jangan bilang nih dokternya yang laporin dokter jangan bilang begini. Siapalah saya yang bisa membuat akun orang jadi hilang? Udah jelas pelapornya itu Kang, masih ngeles, tawan loh itu Kang. Jadi semuanya ini sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan brand-brand yang cukup tersakiti tapi nggak sedikit juga loh Kang yang merasa disinggung, tapi perbaikan Kang. Betul. Perbaikan, terus meminta maaf, dan sekarang doktif cek produknya luar biasa. Jadi kalian tahu nggak dari produk-produk sekarang yang doktif kemarin-kemarin review hasilnya kurang bagus, sekarang semuanya sesuai. Dan akhirnya bayangkan bagaimana masyarakat yang diuntungkan saat produk itu sampai ke tangan kalian. Ya kan? Betul. Itu kan tujuannya. Ya, jadi ada bagusnya juga ya teman-teman, dalam artian semua yang kita kritik itu nggak yang istilahnya menjelek-jelekan, tapi semata-mata untuk memperbaiki. Bukan menjelekkan Kang, karena menyatakan apa yang ada di lab. Betul. Hasilnya begitu. Nah, doktif hanya menyampaikan saja. Doktif membelinya di official store. Jadi tidak ada yang namanya nanti barang palsu loh atau nanti ini, tidak. Jadi yang doktif beli acak dengan uang doktif sendiri, nggak pakai endorsan. Ada info. Gimana? Info A1. Malam ada yang rapat ya, ketahuan ada yang rapat, ada rekaman suaranya, ada videonya, ada yang dapat tuh influencer dapat 6.000 US dollar. Waduh. Gimana tuh? 6.000 US dollar influencer dapat ya, entar diteliti loh sama PPATK, uang kalian kemana aja, kena semua Kang nanti. Masih berani influencer tebar fitnah mau menyerang doktif. Sok atuh LP di depan kalian. Waduh. Nih saya nggak ikut-ikut ya dok ya. Tenang, kan aku sudah bilang backingan doktif itu Allah. Jadi Allah akan membukakan hati orang-orang ini untuk membantu doktif menegakkan kebenaran. Oke. Ya, luar biasa ya. Nah, kan akun doktif udah balik lagi nih ya.
Dan teman-teman yang kemarin sempat panik juga nih, wah Doktif kok hilang, dicari kok nggak ada. Jangan khawatir, sekarang ternyata sudah balik lagi, teman-teman ya. Dan sudah seperti sedia kala gitu ya, dalam artian ya mengedukasi masyarakat tentang kebenaran gitu ya, kebenaran itu. Nah, ada rencana apa lagi nih Dok ke depan? Kalau kita lihat kan kemarin sebelum di ban itu ya ada edukasi apakah Kang, tetap masih terus masih dikiranya terus Doktif takut ya enggak. Iya, iya. Kan Doktif juga punya second account. Oh iya betul Ya, betul. Doktif punya second account ya guys, yang Dokter Detektif Hero. betul Ya, ya. jadi punya itu account backupnya Doktif juga. Dan Doktif tuh nggak pernah takut. Jadi Doktif itu nih suka ke daerah bencana yang resikonya itu kematian loh guys. Jadi kita tuh nggak bisa. Jadi kita punya namanya Laskar Berani Mati, Kang. Iya. Ya. Jadi pada saat kita terjun ke daerah bencana, itu resikonya kita nggak kembali, tinggal nama doang. Itu aja Dokter berani, apalagi cuma caci makian kalian. Itu mah nggak ada apa-apanya guys. Jadi ya udah, kalian mau caci maki, mau serang, bahkan ada juga nih, ada juga nih Kang. Maaf ya Kang ya, jadi kita ini, jadi ada nih satu grup kakak adik gitu kan, dia menyuruh orang untuk datang ke kliniknya Doktif. Ke klinik Doktif, pura-pura jadi pasien, nyamar gitu, nyamar jadi pasien, terus beli produknya Doktif, terus habis gitu direview, padahal dia bukan dokter, bukan ahli kimia, review buat jatuhin Doktif. Ternyata ingat kata-kata Doktif, ya Allah yang belain. Kebuka semua loh aibnya kalian. Netizen yang pinter tahu semua kan. Netizen sendiri yang jawab, nggak perlu Doktif wah membela diri gimana, nggak perlu ya. Netizen yang pinter, netizen bisa cari sendiri kok. Senjata makan tuan ya. Senjata makan tuan loh. Iya. Wah, jadi ini apa ya, makin seru, makin panas. Seru ya Dok, makin seru banget ya Dok. Dan satu lagi ya teman-teman, kalau kita highlight tadi ada satu yang sangat saya segani dari dokter, itu mentalnya ya. Jadi dokter mentalnya tuh udah siap banget. Nah teman-teman, kalau misal mau menjadi seorang content creator dan ya idealis gitu ya, satu harus punya mental kuat itu ya Dok ya. Sama benar, yang kita sampaikan kebenaran, ngapain kita takut? Terjang terus. Allahu Akbar, amar ma'ruf nahi munkar guys. Oke Dok. Nah, terus berarti sekarang ya masih akan terus mengedukasi dan lain sebagainya. Dan ada juga nih Kang pesan. Ya. Kan kemarin ada fenomena meminta maaf berjamaah. Kan? Ada kontennya meminta maaf berjamaah nih masing-masing ya. Jadi di sini Doktif ingatkan buat para owner yang kesentil sama Doktif, yang ketahuan produknya overclaim, fix overclaim ya guys. Data lab menunjukkan overclaim dengan batch-batch tertentu. Dan itu semua sudah terrecord, terekam dengan detail ya. Dan Doktif harap jangan kalian merugikan distributor dan reseller kalian. Siap. Ya Dok ya. Kan Doktif di barisan masyarakat, bukan untuk diri Doktif sendiri. Minta maaf sama Doktif itu nggak penting, nggak apa-apa nggak minta maaf sama Doktif. Doktif sudah maafkan kalian, tapi jangan rugikan masyarakat, apalagi distributor dan reseller kalian. Untuk barang-barang yang mandek, tarik dong Kang, benar nggak? Betul, diperbaiki ya Dok ya. Tarik, ganti dana mereka, jangan sampai produk mereka mandek, ya mereka yang nanggung kerugian. Lo gimana itu ya? Jadi tarik, jangan sampai lo nanti laporan-laporan datang, distributor ngelaporin, LP lagi dah terpaksa. Kenapa? Karena kan Doktif di masyarakat. Kok misalnya masyarakat nggak mau maafin, LP gimana? Pilih mana Kang? Pilih mana? Pilih balikin duit atau urusan nama polisi hukum? Ayo pilih mana? Ya, pastinya pilih yang aman ya teman-teman ya. Balikin duit distributor, reseller balikin. Oke Dok. Kita sampai mungkin di penghujung ya teman-teman, karena dokter udah waktunya sangat sibuk sekali. Kita luar biasa nih dapat kesempatan ini ya. Nah tadi di awal kita sempat bahas tentang branding ya Dok, dan di Upscale House itu kita sebetulnya kan juga punya banyak klien-klien di industri-industri tersebut gitu Dok, di industri skincare, di fashion dan lain sebagainya. Tentu tidak terlepas dengan branding gitu ya Dok. Nah mungkin ada masukan, saran untuk para brand owner ini nggak Dok? Mungkin bisa di... Untuk para brand owner, terutama teman-teman nih yang sama-sama berbisnis di dunia skincare ya. Untuk dunia skincare ini kan seperti
black zone. Jadi red zone lagi ya guys ya. Jadi Betul. black zone. Jadi persaingan kita tuh di black zone. Nah, jadi kalau kalian pengen ikut berbisnis ini sebenarnya kuenya besar banget, Iya, Kang. iya. Tapi apa yang menjadi unique selling point kalian? USP Betul. ya, kita sebetulnya Iya, juga betul. belajar dari ini loh. USP Iya, itu iya, juga iya. baru tahu. Iya. Jadi apa sih USP dari produk kalian? Jadi jangan menjual produk skincare ya begitu-begitu aja, yang paketan-paketan gitu aja. Ya, yuk kita bikin produk yang memiliki keunikan masing-masing. Betul, gitu. betul. Pasti deh nanti sukses lancar. Kalau perlu nanti dipromosiin, Widih. bayar ya Mas Ayu. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, yang pastikan pertama jangan overclaim, sesuai dengan apa yang tertera kandungan ya. Jadi harus jujur gitu ya dalam Tapi ini juga kan mengkomunikasikan. bilang overclaim ini kadang-kadang juga dokter diserang loh. Dibilang, Oke. produk dokter kan juga overclaim. Dibilang Oke, oke. 7 hari mana mungkin glowing. Tolong ya. Kalau emang bisa glowing, beneran bisa glowing Iya, 7 hari. iya, iya. Kalau untuk flek pudar, emang pudar bukan hilang ya. Soalnya dokter diserang. Iya, Mana betul. mungkin flek bisa pudar dalam waktu 2 minggu. Kan ada jurnalnya Iya, Kang. betul. Ada buktinya. Pasien-pasien dokter juga ada foto-fotonya. Itu bukan kebohongan guys Iya, gitu. iya, Jadi iya. bener fakta. Jadi kalau kalian menjual suatu produk kalian, skincare kalian dengan fakta, tunggu aja deh. Insya Allah kalian akan menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Oke, tadi dokter juga bilang dan udah spill ya teman-teman bahwa dokter juga menjadi kliennya Upscale nih, Betul. ya. Dan Dan puas banget. Wah, mantap. Seneng banget. Orangnya baik sih, tapi kadang-kadang agak susah dihubungin guys. Kadang Iya. susah banget dihubungin. Iya. Terlalu sibuk kali ya Kang ya? Iya, Hah? maklum dok. Bener ya? UMKM baru UMKM. berkembang. Insya gitu. Allah nanti akan berkembang. Amin, amin. Dan kita boleh bangga dong dok. Bangga ya. Bangga ya teman-teman ya. Yeay, thank you timnya. Oke. Oke, mungkin tadi juga dokter udah puas lah istilahnya. Ada hal-hal lain yang ada hal-hal lain nggak dok yang istilahnya bisa menjadi bahan buat kami ya supaya teman-teman yang masih ragu gitu ya atau calon-calon klien kami yang masih ragu untuk bergabung dengan kami, ada sepatah dua patah kata gitu dok buat mereka kira-kira. Kalau berdasarkan dari pengalaman dokter sih, alhamdulillah ya, Upscale tuh bener-bener ngebantu dokter untuk mencapai titik ini, guys. Masya Makasih Allah. banget ya, luar biasa. Kenapa? Karena dokter melihat mereka ini berjuang bener-bener dari nol, ngebimbing dokter Iya. yang nggak ngerti apa-apa ya, luar biasa. Dok. Dan dokter doain, Upscale semakin bagus Amin, amin, dan nanti amin. akan menjadi top agency Wah. terbesar, 10 terbesar di Indonesia ya guys. Wis. Ya. Amin, amin, amin. Thank you. Oke, terima kasih dok atas waktunya. Semoga nanti ini langsung pulang ke Jakarta ya Langsung dok balik. ya. Banyak meeting juga. Iya. Soalnya ada preskon gitu. Oke, oke, oke. Boleh- Preskon sama siapa? Boleh di-spill dok? Preskonnya boleh di-spill? Preskonnya. Inisialnya atau Pres- nama ininya, nama Ya, mafia karakternya? skincare gitu, Jaiko, Oh, Jaiko, iya, Jaiko. Si Jaiko. Iya, iya. Oke, oke, oke. Jaiko akan berkonfrontasi dengan Nobita. Oke, Nobita ya guys. Ada cluenya tuh. Jadi keluarga Doraemon ini ceritanya. Kita sekarang senang itu lucu Doraemon. Iya, 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 iya. Itu juga Doraemon bagian dari karakter juga Iya, tuh. karakter dokter Doraemonnya. Iya, iya, iya. Kantong ajaib, jangan hati-hati loh. Ini kantong ajaib nih banyak loh infonya, jangan macem-macem loh ya. Siap, siap, siap. Oke, kalau gitu terima kasih dok atas waktunya. Semoga nanti sampai di tempat di rumah dengan selamat. Dan kita doakan juga supaya dokter sehat, kemudian juga bisa mengedukasi masyarakat lebih baik lagi, lebih giat lagi ya. Dan tentu saja kita doakan supaya lancar semuanya. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Yes, lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke.